Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan hidayahnya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekan pembelajar yang dirahmati Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh menyelami samudra ilmu hadis hari ini, marilah kita sejenak menundukkan hati dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzukni fahma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat. Bukakanlah pintu pemahaman bagi kami. Berikanlah keberkahan dalam setiap detik proses belajar ini. Dan catatlah langkah kita sebagai amal jariah serta pemberi pahala yang besar di sisimu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan, pernahkah Anda merenungkan bagaimana sebuah ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu bisa sampai ke hadapan kita hari ini dengan akurasi yang luar biasa? Jawabannya terletak pada sebuah disiplin ilmu unik yang hanya dimiliki oleh umat Islam, yaitu ilmu mustalah al-hadits. Ilmu ini adalah sistem verifikasi informasi tercanggih untuk menjaga kesucian agama kita, termasuk salah satu sumber hukum dalam agama Islam, yakni hadits. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pembahasannya. Bagian pertama, anatomi hadits, sanad, matan, dan rawi. Mari kita bedah fondasi utamanya. Dalam dunia hadits, sebuah informasi memiliki anatomi yang sangat jelas. Pertama adalah sanad. Secara bahasa, sanad berarti sandaran. Dalam istilah ahli hadits, sanad adalah mata rantai orang-orang yang menyampaikan hadits mulai dari pencatat kitab hingga sampai ke Rasulullah. Sanad adalah identitas. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa sanad adalah bagian dari agama, karena tanpa sanad, siapapun bisa mengklaim apapun atas nama Nabi. Kedua adalah matan. Jika sanad adalah jalannya, maka matan adalah tujuannya. Matan adalah redaksi kalimat atau isi pesan yang terletak di ujung sanad tersebut. Inilah inti dari apa yang kita pelajari sebagai petunjuk hidup. Ketiga adalah rawi atau perawi. Mereka adalah personil atau individu yang ada di dalam rantai sanad tersebut. Seorang rawi bukan sekadar penyampai kabar. Mereka harus memiliki integritas moral dan kapasitas intelektual yang sangat ketat untuk memastikan pesan yang dibawa tidak berubah sedikitpun. Bagian 2. Klasifikasi berdasarkan kuantitas. Jalur distribusi informasi, Dr. Mahmud Tahan menjelaskan bahwa hadits dilihat dari sisi kuantitasnya, atau berapa banyak orang yang membawa berita tersebut. Level tertinggi adalah hadis mutawatir. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok besar orang di setiap tingkatannya, di mana secara logika mustahil bagi mereka semua untuk bersepakat melakukan kebohongan. Hadis mutawatir memberikan keyakinan yang pasti atau qat'i, mutlak benar tanpa ragu. Di sisi lain, ada hadis ahad. Ini adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Namun, ilmu hadis sangat detail di sini. Ada yang disebut masyhur 3 orang atau lebih, aziz minimal 2 orang, dan garib hanya 1 orang pada tingkatan tertentu. Meskipun jumlahnya sedikit, hadits-hadits ini tetap melalui proses verifikasi yang sangat ketat. Bagian 3. Klasifikasi berdasarkan kualitas. Filter kebenaran inilah inti dari kritik. Hadits memisahkan emas dari loyang. Kualitas hadis terbagi menjadi 3 kategori besar. Hadits sahih ini adalah kasta tertinggi. Syaratnya sangat ketat. Sanadnya bersambung, perawinya adil, berintegritas. Perawinya dabit, hafalannya sangat kuat, tidak ada keganjilan syadz, dan tidak memiliki cacat tersembunyi ilat. Inilah standar emas dalam berhujah. Hadits hasan. Hadits ini adalah saudara kandung dari hadits syahih. Syaratnya sama. Hanya saja tingkat hafalan perawinya sedikit di bawah standar syahih. Meskipun demikian, hadits hasan tetap sah sebagai landasan hukum. Hadits dhaif. Inilah hadis yang lemah karena kehilangan 1 atau lebih syarat sah. Kelemahannya bisa karena sanad yang terputus atau masalah pada kredibilitas perawinya. Disinilah kita diajarkan untuk waspada dan teliti.
Itulah penjelasan ringkas tentang konsep mustalahul hadis pada pembelajaran kali ini. Sebagai penutup, mempelajari konsep-konsep ini bukan sekadar studi sejarah. Di zaman modern yang penuh dengan hoaks, metode ilmu hadis mengajarkan kita nilai-nilai penting. Pentingnya verifikasi sumber, pemeriksaan isi berita, dan penilaian terhadap kejujuran pembawa berita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk tetap berada di jalan ilmu yang benar. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Teruslah menggali ilmu, karena setiap butir ilmu adalah cahaya bagi kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.